Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi dengan Syllabus International School bersama dengan Mr. Darwis. Halo teman-teman semuanya dimanapun berada. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini lagi kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sehat-sehat walafiat semuanya untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Nah, pada kesempatan ini tetap kita akan membahas di seputar Microsoft Word 2010. Khususnya kita akan membahas tentang pengaturan indentasi. Jadi pengaturan indentasi dan tabulasi. Nah, jadi sangat perlu juga harus kita tahu tentang pengaturan indentasi atau tabulasi. Jadi yang dimaksud di sini indentasi seperti ini, yang ini, ya. Jadi bisa kita lihat. Nah, jadi bagaimana cara mengatur ini indentasi Anda ini, kalau kita kuasai, maka pengetingan kita atau paragraf kita akan bagus posisinya. Nah, ini juga indentasi juga. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang ini. Ya, ini namanya tabulasi. Ya, tab-tab lagi. Ini banyak anggota-anggotanya tab. Bagaimana cara mengaturnya? Ini karena sangat penting. Harus kita kuasai, harus kita tahu. Khususnya di perkantoran, komputer perkantoran pasti harus menguasai seperti itu. Oke, jadi yang pertama pengaturan indentasi ya atau penggeseran paragraf ya baik ke kiri maupun ke kanan ya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Masing-masing mempunyai fungsi sesuai dengan tujuan dan variasi pekerjaan yang dilakukan. Berarti seperti ini indentasi ya. Nah, sekarang kita dulu cari paragraf ya, ini mengenal Windows ya, ini. Nah, sekarang contohnya ini yang pertama yang harus kita perhatikan adalah indentasi, pengenalan indentasi. Jadi ada ini yang pertama ada first line indent ya. Jadi first line indent. Nah, jadi untuk mengatur first line indent, kemudian yang kedua ada hanging indent, kemudian yang ketiga ada namanya left indent. Jadi ulangi, yang ini yang segitiga yang di atas itu namanya first line indent, ya indent first line. Kemudian yang di bawah ini ada segitiga, yang tengah itu namanya hanging indents. Kemudian ini ada left indents. Ya, oke, left indent. Kemudian selanjutnya di sini ada right indent. Nah, masing-masing mempunyai fungsi tersendiri ya. Nah, marilah kita bahas satu persatu ya untuk pengaturan namanya indents. Nah, sekarang yang pertama first line indent. Apa fungsi first line indent ini? Ya, first line indent ini fungsinya adalah mengatur mengatur baris pertama pada setiap paragraf dengan maju satu tab, ya, satu ketukan, bukan satu ketukan, satu tabulasi tekanan ya, ditekan tab ya satu kali langsung dia ke kanan. Kemudian selanjutnya hanging ini fungsinya ini adalah
mengatur posisi baris kedua dan seterusnya pada setiap paragraf. Jadi ini mendukung grafik kemampuan Windows dan Windows 95 ini dia atur dengan menggunakan Hegin, maka di mana tempatnya Heginnya maka di situ akan lurus di baris kedua dan seterusnya. Tuh berarti baris kedua dan seterusnya. Sedangkan left indent berarti mengatur baris pertama dan baris kedua dan seterusnya pada setiap paragraf. Iya. Kemudian selanjutnya indent kanan intinya adalah mengatur eh, mengatur batas kanan semua teks. Ya, jadi ini eh, mengatur batas kanan teks, ya, batas pengetikan. Setelah nanti sampai di sini, nah, tidak muat, kursornya pasti akan langsung turun ke baris kedua. Itulah namanya indent kanan. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Jadi banyak caranya. Yang pertama, ya kita melalui ini letakkan kursornya di sini. Umpamanya kita atur baris ini Windows-nya, kemudian kita pilih ini. Ada increase indent, ya berarti agak ke kanan tuh. Berarti mengatur tuh terus, ya. Ini lagi untuk ke kiri. Nah, nih. Berarti left indentnya kita atur. Nih. Berarti baris satu dan baris kedua, lihat ini first line dengan indent hanging indentnya ikut semua. Oke, itu yang pertama. Cara yang kedua, ya kita cara kedua kita mengatur sini kita masuk di paragraf, kita pilih menu home, kemudian kita pilih paragraf. Ya. Nah, di paragraf di sini ada indent. Di sini ada indent before berarti sebelum dan after. Nah, di sini kita bisa kasih berapa? Kasih umpamanya 5. Coba lihat previewnya. After, nah ini, iya, berarti dia sebelah kanan. Kita atur, ya kasih umpamanya 7. Ini juga 1,7. Iya. Coba lihat previewnya. Langsung di OK. Maka ini yang tadi after berarti itu indent kanan. Ini. Iya. Itu cara tadi untuk mengatur indent left indent dengan right indent. Ya. Ini kita klik menu home, kemudian kita pilih menu di paragraf, kemudian di sini. Kalau tidak ada, kasih 0. Ya. Ya. Atau langsung kita ketik 0, atau di sini kasih 0. Oke, baru di OK. Maka akan kembali seperti semula. Itu cara cara dua yang tadi kita gunakan. Nah, kemudian selanjutnya cara berikutnya untuk mengatur indentnya tadi. Nah, cara selanjutnya tinggal kita klik drag di indent left indentnya. Contoh seperti ini. Kita perbesar dulu. Nah,
cara berikutnya bisa Anda langsung klik drag ini, tarik sampai di mana kita eh, geser, ya contoh umpamanya sampai di nomor 2 lepas, maka itu akan lurus semua baris pertama dan baris kedua pada setiap paragraf. Begitu pula dengan kalau kita di sebelah kanan, ya ini klik drag saja, klik kiri, tarik, geser masuk, ya ini, ya itu dia akan mengatur indent kanan, ya tarik kembali, atau ini kita tarik, ya itu langsung kita mengatur melalui ruler. Kemudian selanjutnya contoh umpamanya ini kita akan mengatur baris pertama pada setiap paragraf. Contoh kita lihat bagaimana itu fungsi daripada plus line. Kita letakkan kursor Anda di sini di awal, kemudian Anda tekan ini yang segitiga yang di atas plus line, indent, tarik. Maka baris pertama setiap paragraf di sini, paragraf pertama yang kita tandai tadi, maka akan lurus di angka 2. Tuh. Saya ulangi kembali. Ya. Klik drag, tarik. Ya, seperti itu. Itulah fungsi first line indent, mengatur baris pertama pada setiap paragraf. Nah, untuk menyamakan seperti ini, berarti tandai saja ini, klik saja ini, kemudian gunakan format pointer. Nah, maka sama bentuknya. Oke. Nah, kemudian untuk mengembalikan, berarti klik lagi ini, klik drag sehingga muncul format pointer, klik ini akan sama. Jadi itu fungsi daripada first line. Kemudian selanjutnya kita gunakan hanging indent, mengatur baris kedua dan seterusnya. Contoh, kita tarik ini jangan yang segi empatnya, tetapi yang segitiganya yang kita klik ini, klik drag, kemudian tarik ketiga, maka baris kedua yang tadi aktif di ini paragrafnya, maka akan mengatur baris kedua dan seterusnya pada setiap paragraf. Oke, kita kembalikan. Nah, berarti letakkan kursornya atau kita mau blok. Nah, berarti kita blok, berarti dua paragraf akan mengikuti daripada heading ini. Coba klik. Nah, itu langsung. Oke. Jadi itulah fungsi daripada hanging indent ya. Kemudian kita kembalikan. Nah, sekarang selanjutnya ini kita klik drag left indentnya, berarti baris 1 dan baris kedua dan setiap paragraf akan mengikuti ini first left indentnya. Nah, mengatur jarak dari kiri ya. Nih. Nah, kemudian selanjutnya melalui keyboard. Jadi untuk mengatur first line indentnya itu kita langsung letakkan kursornya di sini, kemudian kita tap satu kali. Tuh, sudah. Oke, untuk mengembalikan berarti harus kita tekan backspace di keyboard. Nah, jadi kita munculkan dulu
Di keyboardnya kita tekan tab satu kali, kita tanda dulu tab. Nah, untuk mengembalikan berarti kita klik backspace. Ya, oke. Nah, untuk mengatur baris kedua dan seterusnya, itu kita tekan Ctrl T. Ya, coba di Ctrl T. Kita klik dulu. Ya, Ctrl T. Ya, itu mengatur. Nah, di Ctrl T terus akan ikut gitu. Nah, untuk mengembalikan berarti di Ctrl Shift T. Ya. Oke, saya ulangi. Di Ctrl T. Nah, tekan lagi. Ctrl T lagi. Ctrl T lagi. Dan seterusnya akan mengatur baris kedua dan seterusnya. Untuk mengembalikan berarti di Ctrl Shift T. Ctrl Shift T. Ctrl Shift T. Oke, sudah bisa. Nah, kemudian selanjutnya untuk mengatur left indennya itu kita gunakan adalah Ctrl Shift M. Berarti Ctrl M ya. Nah, itu Ctrl M, tekan terus Ctrl M. Iya. Untuk mengembalikan berarti di Ctrl Shift M. Iya. Nah, terus coba ulangi di Ctrl M. Ctrl M, Ctrl M, Ctrl M, Ctrl M. Nah, untuk mengembalikan berarti di Ctrl Shift M, Ctrl Shift M, Ctrl Shift M, di Ctrl Shift M, Ctrl Shift M sampai selesai. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ini coba kita tap satu kali, tap lagi, tap lagi, tap lagi. Nah, untuk mengembalikan bisa dikontrol Q. Ya, berarti ini tap. Ya, kontrol 1. Ya, oke. Jadi itulah cara mengatur indentasi, ya, baik melalui mouse atau melalui keyboard. Ya, jadi silakan yang mana kita mau gunakan melalui mouse atau melalui keyboard atau mau kombinasikan keyboard atau mouse. Nah, sekarang selanjutnya sebagai tambahan, ini untuk supaya inverse line-nya atau heginnya atau left indennya itu mudah kita atur. Pada saat kita klik drag di sini, upayakan kita tekan alternatif. Contoh umpamanya saya tarik di sini, ini biasa pergerakannya tidak halus. Supaya gerakannya halus berarti kita tekan alternatif. Nah, itu. Nah, kita tahu berapa. Ini kembali 0, 0 menjadi 2. Nah, berarti 4, 5, nih, baru lepas. Ini sudah, ini jelas berapa. Nah, ya. Oke. 2 cm berarti 2 ini ada 1 cm lebih. Ini 1, sekian lepas. Iya. Itu untuk mengatur secara pergerakan daripada indentasi. Oke, saya kira tentang penggunaan indentasi sudah jelas. Nah, sekarang kita pindah daripada penggunaan tabulasi.
kita Ctrl N. Nah, sekarang kita pindah lagi di indent ini. Don't save. Ya. Kemudian kita klik kembali. Kita refresh dulu komputernya dengan tekan F5 ya. Atau klik kanan, refresh dulu. Ya. Oke. Kemudian lanjut penggunaan pengaturan tabulasi ya. Jadi tabulasi di sini ada beberapa bagiannya. Yang pertama ini ada bentuk L kita. Jadi di sini bisa diklik-klik-klik. Nah, ini namanya left tab ya, tabulasi kiri. Kemudian ada bentuk T terbalik, berarti itu the center tab. Ya, oke. Kemudian klik lagi bentuk L terbalik, berarti itu namanya tabulasi kiri atau right tab. Ya. Kemudian klik lagi akan muncul segi bentuk T terbalik, kemudian ada tanda titiknya, itu namanya decimal tab. Ya. Kemudian ketik lagi ini, berarti ini namanya bar tab. Ya. Kemudian ini first line, klik berarti untuk membuat first line. Nah, kemudian selanjutnya kita klik. Nah, sini ada tadi. Nah, ini Hegin bentuk segi 4 itu berarti Hegin indent. Nah, bagaimana cara menggunakan tabulasi tersebut dan bagaimana bentuk penggunaannya? Oke, cara yang pertama ya letakkan kursor pada baris yang akan kita berikan tab atau tab stop. Ya. Kemudian pilih jenis tab stop di kotak kecil sudut kiri atas ruler yang akan digunakan, berarti ini tentukan dulu tabulasi apa yang kita akan gunakan. Selanjutnya kita klik ruler, ya langsung kita klik rulernya di sini, di mana kita mau tempatkan umpamanya ini. Kita menggunakan contoh kita ketik dulu nama. Kemudian biasa ada titik 2, langsung kita klik di sini untuk stop tab-nya ya, supaya nanti akan lurus ke bawah. Yang fungsinya ini supaya adalah rata kiri, jadi nanti akan titik 2-nya akan rata. Kemudian klik di sini sebagai jarak antara titik 2. Nah, setelah itu kita tekan tab. Nah, ketik titik 2. Nah, umpamanya di sini Darwis. Enter. Ketik alamat. Ya, umpamanya tab lagi. Maka yang tadi lurus di sebelah kiri ini. Ya, tab lagi sehingga yang di sini akan lurus dengan alamat. Berarti umpamanya Jalan Bau Baharudin. Begitu dan seterusnya. Jadi itulah cara penggunaan tabulasi. Ya, jadi kita langsung klik di sini. Nah, oke, kita Ctrl Z kembali. Ya, iya. Itu cara pertama untuk memberikan tabulasi. Cara yang kedua, contoh kita ketik nama, tetap kita ketik nama. Setelah itu kita pilih menu menu home.
Kemudian di paragraf ada muncul, klik ini. Nah, coba kita pilih menu home. Kemudian di bawah sudut kiri ini ada tab. Nah, ini ada tab, berarti klik. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, sekarang di sini ada alignment-nya di sini. Berarti alignment-nya ini untuk adalah sama tadi diklik-klik di sini, ya. Nah, kalau umpamanya di sini left berarti bentuk L terbalik. Kalau umpamanya saya klik di sini, berarti nanti akan di sini akan center yang aktif. Nah, sekarang kita butuhkan adalah yang sama tadi adalah eh, tabulasi kiri, berarti kita aktifkan sini. Kemudian selanjutnya kita gunakan masukkan umpamanya di sini lurus 2, berarti ketik 2. Oke? Ya, itu langsung diterapkan. Ulangi lagi. Ya, kita ulangi dulu. Kita clear dulu, oke. Kita pilih menu home, kemudian di paragraf ada tab. Ya. Nah, kemudian di alignment silakan pilih jenis tabulasi yang kita gunakan adalah left. Kemudian di sini angka keberapa. Tadi kan langsung diklik di sini diketik umpamanya 2. Setelah itu baru kita ketik klik namanya set. Nah, untuk menambah lagi contoh umpamanya dia 2,5. Nah, berarti setting lagi. Ya, setelah itu langsung oke. Nah, sama tadi. Nah, berarti kita tap saja, tekan shift, nah, tap lagi, tulis namanya. Baru enter, tulis alamat, ya, alamat. Nah, kemudian tap, nah, kita perbaiki dulu ini. Service, sini alamat, ya, alamat Jalan Jawa umpamanya. Ya, Jawa Sengkang. Iya. Enter terus apabila kita masih butuhkan. Nah, sekarang bagaimana cara menghapus yang tabulasi ini? Jadi caranya sama, kita letakkan ini, kita blok kalau kita mau eh, ini. Kalau hanya diklik saja di nama, berarti hanya tabulasinya akan hilang hanya nama. Supaya hilang semua, berarti kita hilangkan. Nah, kemudian kita enter ya. Nah, pada saat kita enter, maka tabulasi ini masih ada. Bagaimana cara untuk menghilangkan? Jadi, ingat bahwa kalau Anda hilangkan ini, langsung itu akan tidak lurus lagi titik duanya. Berarti, sepanjang masih digunakan ini, jangan dihilangkan tabulasinya. Nah, enter. Nah, ini tidak digunakan lagi. Umpamanya kita akan mengetik lagi dengan tidak seperti lagi ini ya. Berarti harus dihilangkan. Nah, bagaimana cara menghapusnya? Sama. Kemudian kita pilih menu home, kemudian pilih di sini show the paragraph dialog, klik ini, baru kita di bawah ada tabs, ya kita klik tabs. Nah, sekarang kita tandai yang mana kita mau hapus. Contoh ini, tandai baru di clear. Atau secara keseluruhan berarti clear all. Kita klik all, baru oke.
Berarti tabulasinya lagi tidak ada lagi sini. Oke. Nah, sekarang selanjutnya cara kedua untuk menghilangkan tabulasinya itu tadi karena tidak digunakan lagi. Ya. Nah, caranya adalah kita klik drag saja ini. Klik drag ini. Hilangkan. Nih. Iya. Itu tabulasinya sudah hilang. Oke, kita kontrol A. Nah, sekarang mari kita lihat daripada penggunaan tabulasi setiap tabulasi. Yang pertama kita akan ini contoh daripada penggunaan tabulasi tabulasi kiri, ya, berat kiri atau left tab, ya. Kita gunakan left tab, ya. Oke, hilangkan. Nah, sekarang contoh kita akan mengetik seperti ini, nama, kemudian Syahrul, kemudian stambul dan jurusan contoh seperti ini. Hilangkan dulu, berarti hilangkan ini tabulasinya. Nah, ketik nama, ini ketik nama baru kita perkirakan kita kasih tabulasi dikit. Tabulasi kiri adalah di 3 supaya lurus nanti. Baru kasih tabulasi 3,5 lagi sini. Ya. Setelah itu kita tap satu kali. Nah, kemudian di sini kita Syahrul. Enter. Kemudian stambuk. Ya, tab lagi. Tab lagi. 4, 5, 5, 6, 7, 8, 2. Oke, enter lagi. Jurusan, ketik jurusan, tab lagi. Kemudian administrasi perkantoran. Enter lagi. Program study, ya, program study. Tulis study, tab lagi. Kemudian S1 administrasi perkantoran. Iya, enter. Karena ini tidak digunakan lagi, berarti kita tab lagi. Ya, ini hilangkan tabnya. Nah, kita ketik lagi. Oh, kita ini sini salah. Penggunaan tabulasi kiri. Nah, kita tes lagi nih penggunaan tabulasi tengah, ya, atau ya center tab, ya. Contoh seperti kita akan membuat surat umpamanya ada pengurusan organisasi, ya, contoh kita kontrol E, ya, contohnya di sini pengurus harian organisasi, contoh umpamanya organisasi apa, anggaplah di sini adalah bla 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 bla, ya, kita gunakan di sini bla 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 bla. Anggaplah nama. Enter. Kemudian kita kembalikan rata kiri. Nah, kita pilih di sini tabulasi tengah atau center ini. Baru kita kliklah di sini di angka coba di angka 5. Kemudian angka
sekitar di sini 11,5 lah ya. Setelah itu kita tap. Kemudian kedua, nah berarti dia pas ke tengah. Tap lagi. Di sini kita ketik sekretaris. Enter. Enter lagi. Tap lagi. Kemudian di sini Eka Cahyani. Ya, Cahyani. Tap lagi sekretarisnya umpamanya Syahrul. Syahrul. Enter. Seperti itulah penggunaan tabulasi tengah. Untuk menghilangkan langsung saja tarik sini. Ya, jadi jangan di sini. Kalau Anda klik di Eka Cahyani, maka rusak itu nanti. Ya, jadi jangan hilangkan. Manakala masih kita gunakan. Jadi kecuali di enter nih, karena di sini tidak digunakan, berarti saya harapkan dihilangkan supaya tidak mengganggu nanti. Ya, penggunaan tabulasi kanan. Tabulasi kanan. Ya, atau right tab. Contoh. Ya, kita gunakan apa ya? Contoh kita umpamanya kita akan membuat di sini biaya. Contoh tentang keuangan biaya konsumsi. Nah, contoh umpamanya air sekian 20 dos umpamanya. Nah, kemudian harganya kita pilih sini. Nah, kita dulu kasih RP, kemudian kita gunakan tabulasi kanan sini. Ya, tab lagi. Nah, di sini untuk ditulis RP, baru tab. Nah, berarti umpamanya 100 berapa ini ke 20 kali ini 250 lah. Nah, maka di sebelah kanan itu akan lurus ini. Iya. Kemudian bla bla bla. Tab lagi. Ya, RP. Ya, kemudian tab lagi umpamanya 1 juta. Ya, titik 1 juta. Tuh. Berarti yang di sebelah kanan ini lurus semua. Ya, itulah penggunaan tabulasi kanan. Atau dengan cara menggunakan seperti apa ya? Daftar isi. Ya, contoh halaman sampul. Ya, halaman sampul. Kemudian kita gunakan rata kanan lah di sini. Oke. Nah, kemudian kita gunakan rata tengah di sini. Untuk halamannya ini hilang. Supaya ada titik-titiknya berarti kita gunakan klik 2 kali tabulasinya sini. Kemudian di sini kan ada 2 tabulasi, ada 5,5, kemudian 6. Yang dimana kita mau kasih titik-titik berarti itu ditandai berarti 5,5. Ditandai di leader kita klik ini. Kita klik 2, oke. Ya. Kemudian di tab. Nah, itu langsung ada titik-titiknya. Berarti tab lagi untuk umpamanya halaman 1. Kemudian pengantar. Ya, kata pengantar. Ya, pengantar. Tab lagi 2. Kemudian daftar isi. Daftar isi. Tab lagi 3. Kemudian bab, ya umpamanya bab 1.
Oke, bab 1. Pendahuluan, tab. Nah, kemudian 4 dan seterusnya. Itulah penggunaan tabulasi sebelah kanan. Jadi inilah yang sering kita gunakan tabulasi sebelah kanan. Nah, kemudian coba kita gunakan ini hilangkan dulu. Dari caranya itu ditarik saja ini menghilangkan tabulasinya. Oke. Kemudian kita aktifkan bagaimana itu tabulasi ini ya. Tabulasi apa namanya? Desimal. Nah, sekarang contoh seperti ini kita gunakan di sini 4. Nah, kemudian kita RP tab 125.000. Oke, RP lagi. Nah, umpamanya 25 ribu. Nah, itu. Ya. Ya. Oke, dia samakan. Coba contoh umpamanya 20.000. Iya. Itu. Jadi dia menyamakan angkanya di sini. Coba kita hilangkan. Tuh. Di sini coba kita hilangkan komanya. Itulah penggunaan desimal. Coba kita ini di sini titik. Nah, oke. Ya, penggunaan desimal. Angka 2000. Coba kita di sini kasih 0 baru koma. Tuh. Nah, jadi meluruskan angka-angkanya. Ini kita koma lagi. Kasih 0 baru koma. Iya itu. Oke, kita paham di mana angka koma, dia maka akan begitu cara penggunaannya. Contoh kemudian kita RP lagi umpamanya 0,12. Iya, berarti itu seperti itu bentuknya. Coba kita gunakan titik, maka lurus dengan yang titik. Ya, jadi kita paham, mengerti penggunaan desimal. Kemudian selanjutnya penggunaan tabulasi apa ini? Ya bar tab. Jadi contoh kita hilangkan ini, coba kita mengetik. Ini. Itu. Ini ada tab-tabnya. Kita mengetik. Tuh. Kembali. Ada tab-tabnya. Oke. Oke, hilangkan tabnya ini. Yep. Kita lihat. Nah, jadi itulah penggunaan tabulasi. Nah, jadi saya kira sudah jelas dengan penggunaan tabulasi dan penggunaan indentasi. Oke, saya kira cukup pada pertemuan ini tentang pengaturan indentasi dan tabulasi. Oke, saya kira cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya jelaskan itu bermanfaat bagi Anda semuanya. Ya, salam sukses selalu dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.